yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Yang komunis itu, yang PKI itu justru dari Habib tadi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku kaum muslimin, pemirsa sekalian dimanapun anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, di video kali ini kami ingin menayangkan seorang kiai sepuh ya, yang merujak Abdus Somad, yang mengatakan bahwa para pembenci Ba'alawi, Habib-Habib Ba'alawi ini adalah sebagai komunis ya. Dan beliau mengatakan bahwasanya yang pembenci zuriyah Rasulullah, yaitu yang dimaksud dia mungkin ya Habib-Habib Ba'alawi, karena kalimatnya bersambung ya. Di situ sebagai orang yang tidak bertuhan. Ya, ini kan sangat berbahaya ya saudaraku sekalian, mengatakan orang-orang yang membenci Habib-Habib Ba'alawi ini sebagai orang yang tidak bertuhan atau orang yang komunis tadi maksudnya. Maksud beliau ini, kalau yang dimaksudkan adalah orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi ini, ya berbahaya. Padahal kita tahu kajian nasab ini adalah mengkaji apakah benar ya Habib-Habib Ba'alawi ini adalah benar-benar terverifikasi, benar-benar sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah dikaji oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani melalui kitab ya, kajian kitab-kitab nasab ya, tidak ditemukan leluhurnya yang bernama Ubaidillah ini, yang tidak ditemukan bahwa Ubaidillah benar anak Ahmad bin Isa. Melalui kajian filologi ya, Profesor Dr. Menahem Ali juga menyatakan bahwasanya Ubaidillah adalah tokoh fiktif, dan juga melalui kajian tes DNA oleh Dr. Sugeng juga tidak terverifikasi bahwa Habib-Habib Ba'alawi ini sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah orang yang mengakukan kajian ini disebut membenci Ba'alawi? Tidak ya. Kalau disebut pembenci Ba'alawi, ini orang mengkaji. Benar enggak? Nah, seperti itu saudaraku sekalian ya. Namun apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdus Somad ini sangat berbahaya. Dia mengatakan para pembenci Habib-Habib Ba'alawi ini sebagai orang-orang komunis. Padahal kita tahu sendiri setelah beberapa kajian tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau disebut komunis, wah, luar biasa. Dan akhirnya pernyataan UAS ini juga dirujak ya oleh seorang kiai sepuh. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Nasionalisme dari semua. Jago dalam hadis, sekolah di luar tapi tidak cinta Nusantara. Bahkan dia tega-teganya mau bikin khilafah di Indonesia. Solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Cocok memang kalau Somad itu dengan Ricik sama Kentut, Mae itu kan tadi semua. Wah, Habib Rizik ini pendukung demokrasi. Enggak, saya pendukung syariat Islam, saya pendukung khilafah, saya pendukung tatbikus syariah. Saudara, dua orang ini memang ya bagusnya nanti kalau Rizik pulang ke Yaman, biarkan saja Somad itu diajak aja. Memang dia gak pas tadi semua, karena memang istrinya juga orang Yaman kan, wajar. Nah inilah sahabat yang pada sore hari ini di mana Somad berkata orang-orang yang membela Ba'alawi itu adalah komunis. Ngaco lu Mat, lu gak belajar lu. Sesungguhnya yang komunis itu, yang PKI itu justru dari Habib tadi semua. Saya katakan bahwa Habib Sukardi ada tahun 1663 bikin pemberontakan di Jawa Timur.
Habib Muso, ya. Makanya Somad sekolahnya di Indonesia, biar tahu bagaimana Habib Muso itu bikin pemberontakan PKI. Kemudian Aidit di Jawa Barat. Sementara Habib Barokmah itu ada di Kalimantan. Jadi jangan kebalik. Bukan malah nuduh orang yang membela Kiai Imad adalah komunis. Saya nih pembela Kiai Imad. Jadi semua. Dan kalau menurut saya orang-orang yang cinta tanah air Indonesia, saya yakin dan mengerti sejarah bagaimana sejarah Ba'alwi yang ada di Indonesia, dia tidak akan luntur hatinya tadi semua. Apalagi sekarang persoalannya bukan hanya bagaimana nasab, tetapi bagaimana Ba'alwi ini adalah penjajah yang berbaju sorban tadi semua. Adalah merupakan Belanda yang dipakai sorban, yang dikaitkan duriatnya pada Rasulullah. Nah inilah yang sahabat. Saya tidak mau kasar menanggapi ini. Tapi yang jelas memang kalau bagaimana ya, karena pada dasarnya manusia itu akan dikelompokkan kepada jenisnya masing-masing tadi semua. Silahkan kalian menuduh kami PKI, tapi silahkan cari dari kalangan NU sendiri. Justru orang NU lah yang dibunuh oleh komunis. Dan ribuan NU lihat di Jawa Timur. Jadi kalau Anda buka sejarah, maka sesungguhnya yang dibunuhi adalah ulama-ulama NU. Dan juga sama dengan Ba'alwi tadi semua ya. Bagaimana kasus Geger Cilegon, Geger Tambun, para kiai lokal lah Nusantara yang dibunuh karena akibat daripada fatwa dalam kitab Minhajul Istiqomahnya karangan Habib Utsman bin Yahya. Itulah yang menjadikan dasar hukum bagi Belanda adalah mengejar para ulama Nusantara, para pejuang Nusantara adalah sebagai seperti tikus dalam got, dikejar-kejar dan dibunuh ribuan ulama. Bahkan dengan fatwanya Habib Utsman bin Yahya itu dalam kitab Minhajul Istiqomah itu, akhirnya Belanda membuat pasukan khusus untuk mencari orang-orang pejuang-pejuang Nusantara, karena dengan fatwa itu adalah sudah dikatakan bahwa mereka adalah gurur, mereka adalah haram tadi semua. Sehingga itulah karena mereka adalah pelaku torikoh, dan Pangeran Diponegoro adalah pelaku torikoh, Imam Bonjol juga demikian, Pangeran Teku Umar juga adalah merupakan pengamal torikoh. Kemudian dengan fatwanya Habib Utsman itu, torikoh mereka pun dianggap gurur. Karena dianggap gurur berarti anggap perbuatan setan, adalah perbuatan setan, adalah penjahat. Maka di mata Habib Utsman, maka Pangeran Diponegoro adalah penjahat, Teku Umar adalah penjahat, seluruh pejuang ulama-ulama Nusantara adalah dianggap penjahat. Itulah kenapa terjadi Geger Cilegon, sehingga ribuan petani plus ratusan ulama juga dibantai. Demikian pula adalah yang ada di Tambun. Jadi karangan Habib Utsman bin Yahya sendiri. Bahkan Habib Utsman bin Yahya juga menyalah-nyalahkan penganut torekoh baik Qadiriyah ataupun Naksabandiyah ataupun Rifaiyah ataupun Syadziliyah ataupun torekoh-torekoh yang ada pada waktu itu. Penganut, pengikut jamaat torekoh-torekoh itu adalah orang yang hurur, orang yang tertipu, ya, yang tidak benar adanya. Katanya beliau seperti itu. Karena pada waktu itu banyak di antara tokoh-tokoh torekoh yang berontak kepada penjajah atas dasar keinginan para pejuang dari para kiai-kiai mursyid torekoh itu untuk terbebas dari pemerintah zalim yang kafir kolonial Belanda. Jadi akhirnya untuk meredam pemberontakan itu, maka Abdul Ghaffar Snogogronyo, teman dekatnya Habib Utsman bin Yahya, berinisiatif untuk merayu Habib Utsman bin Yahya untuk mengeluarkan fatwa. Di antaranya adalah fatwa bahwa penganut pengikut tarekat-tarekat itu adalah orang yang tersesat, orang yang tertipu, orang yang jauh dari kebenaran. Karena hanya sekedar melakukan ibadah hakikat tanpa syariat, katanya seperti itu. Dan yang paling fatal yang mengakibatkan
lenyapnya nyawa-nyawa pejuang kita adalah fatwa haramnya jihad melawan menentang pemerintahan yang sah, yaitu Belanda. Tolong UAS ya, UAS Abdul Somad, UAS tadi semua ya. Coba dari tadi semua. Ini memalukan sekali kamu itu hari semua. Coba saya tanya kamu, di mana rasa nasionalisme kamu itu? Tadi semua. Cuma hanya bisa ngomong aja. Ceramah itu bukan, orang ngerti agama itu bukan demikian ya kalau menurut saya. Macam-macam orang kalian itu adalah orang-orang itu adalah hanya sebatas tahu agama, pengetahuan agama, tapi tidak tahu agama. Agama itu di sini nih letaknya. Tadi ya. Maka itulah kenapa ulama-ulama Nusantara dari tahun bahkan sejak awal adalah berjuang untuk tanah air ini dengan darah, dengan keringat, dengan harta, dengan tadi semua ya. Nyawa tidak terhingga korban yang ada. Coba UAS baca tentang sejarah Denles. Bagaimana Denles untuk membangun jalan membunuh adalah ratusan ribu warga pribumi tadi semua ya. Inilah karena kalau menurut saya adalah ulama-ulama Nusantara kayak UAS kayak gini nih, sekolahnya, gaya bicaranya tahunya adalah tadi semua. Inilah ya, luar biasa, luar biasa. Kalau UAS mengatakan saya ada Kiai Imad adalah komunis, terima kasih. Tidak ada sejarahnya kami adalah komunis. Tapi kalau kalian tuduh komunis, silahkan. Kami tidak akan pernah. Maka lihat, pembelaan kami tidak ada satupun baik dari Kiai Imad, baik dari Kiai Nur Ihya, baik dari siapapun ulama-ulama kita yang menolak Ba'alwi, karena kita ngerti bahwa Ba'alwi itu adalah penjajah buat bangsa kita. Ba'alwi itu jelas ciptaan Snokor Gronyo. Coba kalian buka sejarah tadi semua ya. Jangan korbankan orang-orang pribumi adalah untuk kalian jajah, sementara sesungguhnya karena mereka itu karena cinta Rasulullah. Saya tahu, saya tidak menyalahkan muhibin kalian para Ba'alwi, karena mereka adalah korban kalian. Cuma saya semoga Allah bukakan pintu hati kepada semua yang mencintai Habib ini, supaya diberikan dalam basyirahnya adalah sesuatu yang jelas tadi semua. Kalau kalian mau mempelajari sejarah, maka kata saya sekolah lah tadi semua ya. Dari semua sekolah yang lebih tinggi, kemudian belajar tentang sejarah dunia, belajar tentang sejarah Islam, belajar tentang bagaimana Yahudi, bagaimana Zionis ingin menguasai dunia ini lewat Ba'alwi, dan juga lewat siapa? Lewat Wahabi tadi semua ya. Maka kalau Anda lihat pergerakan di dunia, apakah itu adalah ISIS apapun, semuanya sebetulnya adalah penggeraknya Amerika. Amerika itu adalah Yahudi tadi semua ya, Zionis. Saya tidak menyalahkan Yahudi. Ya. Baliknya, orang Islam pun yang teroris adalah buruk tadi semua ya, pada dasarnya. Maka inilah mungkin saya karena diminta oleh teman untuk menanggapi adalah saudara tercintaku adalah UAS tadi semua ya. UAS, I love you tadi semua ya. I know you lah gitu ya. Cobalah belajar lagi tentang Pancasila tadi semua. Pasti kalau orang kayak UAS, kayak Rizik ini benci dengan Pancasila, maka Rizik bilangnya pantat Cina tadi semua. Tanyakan kepada diri mereka sendiri, saudara. Untuk apa mereka pertahankan? Apa mereka mau jilat pantat Cina? Jadi apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau Pancagila? Apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau pantat Cina? Tanyakan kepada diri mereka sendiri, saudara. Untuk apa mereka pertahankan? Apa mereka mau jilat pantat Cina? Jadi apa yang... Ayolah orang-orang tapi tidak apa-apa tadi semua. Dunia ini indah kok, kalau tanpa kalian nggak ramai tadi semua. Karena inilah tujuannya juga. Maka kenapa sesungguhnya
Aku juga jangankan berterima kasih pada Ba'alwi, terima kasih pada Uwas, bahkan kepada iblis pun aku akan berterima kasih. Karena aku tahu bagaimana bisa melatih kolbuku adalah dari iblis. Iblis adalah sparring partner, kita ngerti. Tahu baik itu dari yang buruk. Tadi semua, mana ada yang baik tanpa ada yang buruk? Mana ada yang benar tanpa yang salah? Maka semuanya adalah baik di mata Abah Setu. Tadi semua, I love you Rizik, I love you Uwas. See you next time. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya saudaraku sekalian, cukup jelas dan sangat bisa dimengerti apa yang disampaikan oleh Abah Setu tadi, seolah-olah mengisyaratkan bahwa beliau sangat tergelitik ya dengan apa yang disampaikan oleh Uwas ya, bahwa disebut sebagai komunis. Nah, ini memang sangat membahayakan ya, sebutan-sebutan seperti itu gitu loh. Nah, perlu diketahui ya bahwa Abdus Somad ini mungkin berarti beliau juga tidak paham apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bahwa sekali lagi beliau sudah menegaskan bahwasanya beliau bukan membenci para Habib-Habib Alawi ini, bukan, tapi karena rasa sayang dan cinta beliau kepada Habib-Habib ini, yang mungkin tidak tahu bahwa nasab yang sesungguhnya mereka semua apakah tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan harusnya para Habib ini berterima kasih dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Usman Al-Bantani, karena mereka semua tidak tahu, karena korban mungkin dari leluhur-leluhurnya yang tidak tahu bahwasanya ternyata nasabnya terputus 500 lebih tahun ya, 500 tahun lebih terputus dan tidak terkonfirmasi bahwasanya mereka leluhurnya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Jadi bukan dalam rangka kebencian ya. Berulang kali sudah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin dalam rangka menyampaikan kasihan kepada saudara-saudara kita yang sama Muslim namun selalu mengaku-ngaku sebagai Rasulullah padahal tidak terbukti. Dan ini kan berbahaya bagi mereka sendiri nantinya, bagaimana mempertanggungjawabkan perkataan itu kepada Rasulullah SAW nanti di akhirat. Ya, ini kan yang seharusnya diluruskan ya. Dan banyak sekali dari Habib-Habib yang karena nasabnya mereka semuanya menjadi angkuh, menjadi sombong. Banyak ya, oknum Habib ya, oknum Habib ya, tidak semuanya saya sampaikan, cuman ya sangat miris ya, mereka semua banyak yang bocil-bocil yang tidak punya ilmu. Oknum-oknum ini akhirnya dengan nasabnya ini kelakuannya yang sangat arogan, sangat tidak disukai lah masyarakat Indonesia dengan sikap-sikap mereka sendiri gitu ya. Dan alhamdulillah atas kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini akhirnya orang-orang yang awalnya tidak berani mengkritik para Habib-Habib ini jika melakukan kesalahan, akhirnya muncul banyak yang berani melakukan kritik-kritik, termasuk pembelokan sejarah yang dilakukan oleh yang diduga adalah di beberapa video disampaikan bahwasanya Habib Lutfi yang terlibat sebagai pembelokan sejarah, pembelokan pemalsuan, pemba'alawian makam-makam ya, makam-makam keramat. Ini akhirnya berani, yang awalnya tidak berani untuk mengkritik akhirnya kan berani. Oh, ternyata sejarah NU yang dibelokkan berani disampaikan, dikritik, termasuk PBNU. Alhamdulillah bukunya yang beredar sudah ditarik oleh PBNU ya, disampaikan untuk ditarik buku-buku yang bahwasanya pendiri NU adalah Habib Hasim bin Yahya, Habib Hasim atau siapa itu ya, itu akhirnya ditarik ya, yang diklaim sebagai kakeknya Habib Lutfi bin Yahya sebagai termasuk pendiri NU, dan banyak yang memprotes itu semuanya, dan akhirnya semuanya terbongkar ya. Nah, ini harus kita syukuri ya, harusnya kita bersyukur atas pembelokan sejarah, pembelokan pemalsuan makam-makam ini bisa terbongkar semuanya. Upaya-upaya itu dari akhirnya tidak mengkhawatirkan bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena berbahaya, andai kata dibiarkan pembelokan sejarah ini, maka anak cucu kita nantinya ke depan juga akan merasa terbodohi. Begitu juga sama halnya dengan Habib Alawi ini, yang karena mungkin ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kepada leluhurnya,
yang mengatakan sebagai keturunan Rasulullah, itu akhirnya sampai sekarang diyakini sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal nasabnya terputus, gitu. Tidak ada jejak digitalnya atau jejaknya bahwa nama Ubaidillah ini tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitulah. Sementara dari kajian Kiai Jamaluddin Utsman Al-Bantani bisa kita katakan sebagai sementara, tapi andai kata siapa tahu nanti ada yang menemukan bahwa bukti-bukti yang akurat, yang memang kuat sekali bisa membantah Kiai Jamaluddin Utsman Al-Bantani bahwa Ubaidillah ini tokoh yang bukan fiktif, ya, tokoh yang benar sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gitu, saudaraku sekalian. Namun selagi belum ada ketemu, belum bisa diterbantahkan kajian Kiai Jamaluddin Utsman Al-Bantani ini, atau kajian tes DNA belum bisa terbantahkan oleh kajian ilmiah yang akurat, maka ya tetap Habib Ba'alawi ini masih seperti halnya apa yang disampaikan oleh Kiai Jamaluddin Utsman Al-Bantani, Dr. Sugeng dan Menaham Ali, bahwa